Berikut ini adalah implementasi dari data mining. Pada video kali ini kita menggunakan algoritma C45 untuk melakukan prediksi terhadap anggota koperasi yang melakukan pembayaran. Jadi di sini untuk melakukan prediksi menentukan kelancaran pembayaran koperasi di sebuah instansi atau pemerintahan yang menyediakan layanan koperasi simpan pinjam tentunya. Di halaman aplikasi ini terdapat data anggota, yaitu data yang akan kita olah. Di sini berisikan nama, status pernikahan, status rumah, penghasilan, usia, dan juga kelas asli. Kelas asli ini adalah hasil yang didapatkan dari data asli, yaitu berupa informasi mengenai status pembayaran dari anggota. Terdapat dua jenis, yaitu lancar dan macet. Dari adanya data anggota, maka kita bisa membentuk sebuah pohon keputusan. Sebelumnya saya tunjukkan terlebih dahulu contoh datanya. Di sini terdapat pada folder database nomor 1 data anggota. Ini adalah contoh data. Jika teman-teman ingin merubah ke kasus lain untuk melakukan prediksi di kasus lain, bisa diubah. Di sini terdapat nama, status pernikahan, sama seperti pada halaman data anggota. Kita tes untuk yang pertama, kita coba hapus saja dulu data yang ada. Oke, berhasil. Jadi seluruh data yang ada pada halaman aplikasi kita hapus dulu. Kita import data baru, yaitu data anggota koperasi, lalu open. Di sini telah berhasil diimport 30 data ya. Lalu dari hasil ini kita bisa membentuk pohon keputusan dengan melakukan proses mining. Nah, proses mining ini dilakukan dengan perhitungan menggunakan algoritma C45. Dengan perhitungan manual C45 nanti bisa dicocokkan dengan hasil di aplikasi apakah akurat atau tidak. Ini tergantung pada kasus teman-teman ya, dimana hasil perhitungan manual yang teman-teman lakukan nantinya bisa diuji di halaman data mining apakah hasilnya sesuai dengan perhitungan di aplikasi atau tidak. Jika sesuai, pastinya aplikasi sudah bisa dilakukan untuk pemrosesan data karena perhitungannya sudah sesuai. Nah, dari hasil mining ini nantinya terbentuk sebuah pohon keputusan. Mari kita mulai dengan melakukan proses mining terlebih dahulu terhadap data yang ada. Kita klik proses mining. Nah, di sini dijelaskan kembali bahwa jumlah data 30, jumlah lancar 15, dan jumlah macet 15. Ini adalah status pembayaran ya, status pembayaran anggota, dimana tadi terdapat dua status, yaitu lancar dan macet. Berikut adalah hasil perhitungan dari algoritma C45 yang bisa teman-teman lihat. Nah, dari perhitungan manual ini maka terbentuklah pohon keputusan. Dari pohon keputusan tersebut terbentuklah role. Nah, mari kita lihat dulu pohon keputusan yang telah terbentuk. Klik pohon keputusan. Di sini terbentuk 10 role. 10 role yang terbentuk pada data uji kali ini. Lalu klik uji role. Nah, uji role ini adalah proses untuk pengujian data anggota. Di sini saya gunakan data yang telah disiapkan. Nantinya teman-teman harus menyiapkan data uji ini. Formatnya sama, jumlahnya juga sama, yaitu 30. Ini adalah data uji yang harus dilakukan pengujian apakah
akurat atau tidak hasil dari perhitungan algoritma C45. Lalu data uji ini diimport kembali sama dengan cara mengimport data anggota, yaitu pada nomor 2 data uji. Setelah itu kita upload data. Oke, berhasil. Nah, dari data uji ini kita lakukan pengujian akurasi atau hitung akurasi. Berikut ini adalah hasilnya. Hasil ini menjelaskan bahwa anggota dengan nama Mus, status pernikahannya menikah, status rumah sendiri dengan penghasilan 1.800.000 dan usia 54. Kelas aslinya lancar. Kelas asli ini adalah data anggota ya. Kita dapatkan dari data anggota yang kelas asli. Ini adalah data anggota yang nomor 1 tadi. Data anggota kelasnya lancar, statusnya lancar untuk pembayaran koperasi. Nah, sedangkan dari hasil prediksi juga lancar, di mana hasil ini terdapat pada mengikuti rule nomor 6, yaitu ID rule-nya 6, dengan hasilnya benar. Kita lihat pada pohon keputusan pada rule nomor 6. Nah, ini adalah rule yang digunakan untuk memastikan bahwa data anggota koperasi ini benar. Dia statusnya lancar dalam melakukan pembayaran. Begitupun untuk data anggota lainnya, ini juga benar. Sampai nomor 5 ini benar. Lalu terdapat data yang salah atau hasil prediksi yang salah, yaitu pada nomor 6. Di sini kelas aslinya macet, tetapi hasil prediksinya lancar, sehingga kesimpulannya salah. Oke, kita lihat pada bagian bawah untuk melihat tingkat akurasinya berapa persen. Oke, dari jumlah prediksi sebanyak 30 data, di mana jumlah yang tepat adalah 25 dan jumlah yang tidak tepat adalah 5, sehingga akurasinya 83,33% dan laju error atau tidak akurat sebesar 16,67%. Oke, dari hasil ini maka aplikasi telah berhasil melakukan prediksi pembayaran untuk semua anggota koperasi, apakah ia lancar atau tidak. Ini adalah halaman untuk melakukan prediksi secara manual, di mana sebelumnya kita telah melakukan prediksi secara otomatis dengan sistemnya mengimport data dari data yang telah kita siapkan. Nah, di sini kan kita melakukan prediksi sebanyak 30 data dengan data uji pada file nomor 2 data uji. Nah, di sini kita melakukan prediksi secara bersamaan dari 30 data. Tetapi di sini saya sediakan halaman prediksi secara manual, yaitu melakukan prediksi satu persatu dengan menginput nama secara manual. Saya contohkan di sini Gunawan, lalu statusnya ia single, status rumahnya kontrak, dengan penghasilannya sebesar anggap saja 4 juta dan usianya 24. Lalu kita submit untuk melihat hasil prediksinya apakah ia lancar atau tidak ya. Lalu kita submit. Nah, hasil prediksinya lancar di sini ya. Hasil prediksinya lancar. Kita bisa lihat informasi detail dari hasil ini di halaman hasil prediksi. Di sini kita cari nama anggotanya Gunawan yang barusan kita input. Nah, hasil prediksinya lancar dan terdapat pada rule yang ke-6. Jadi rule yang ke-6 ini menjelaskan bahwa hasil prediksi untuk anggota Gunawan lancar. Oke, di sini yang terpenting pada implementasi algoritma C45 yaitu data,
ini pada halaman data anggota adalah data asli, data kelas asli yang telah kita siapkan. Dan pada halaman data pengujian, ini adalah data yang ingin kita uji dari role yang telah terbentuk. Nah, untuk sistem pengujiannya sendiri terdapat dua pilihan ya. Bisa mengujinya dengan secara bersamaan, di mana kita mengimport data yang telah kita siapkan. Di sini data uji, mengimport secara keseluruhan, atau melakukan pengujian secara manual satu persatu juga bisa di halaman prediksi C45. Ini adalah proses untuk melakukan prediksi satu persatu. Sedangkan ini adalah halaman untuk melakukan prediksi secara keseluruhan dari data yang telah disiapkan. Saya rasa itu yang perlu disampaikan kepada teman-teman, bahwa beginilah implementasi dari data mining menggunakan algoritma C45, dan studi kasusnya pada prediksi untuk menentukan kelancaran pembayaran koperasi. Aplikasi ini bisa teman-teman kembangkan ke kasus lain yang kiranya dapat digunakan di algoritma C45, dan salah satunya di sini adalah prediksi ya. Demikianlah video kali ini, semoga ada manfaatnya. Program ini bisa dikembangkan kembali. Silakan download di web saya mycoding.net untuk shortcode-nya, atau bisa berkomentar dulu di video ini di bagian bawah untuk mendapatkan link downloadnya. Oke, sekian dari implementasi data mining kali ini, semoga ada manfaatnya, dan jangan lupa berkunjung kembali ke channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya mengenai data mining. Oke, sampai jumpa buat teman-teman semua, dan terima kasih.